Bismillahirrahmanirrahim. Yang Fattah ya Razzaq ya Alim, iftah lana abwaaba ilmi wa sa'adah babul yaqin wa tawakkul fi kitab Rijhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala maka qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat aliyya umamun wa ra'aitu an-nabiyya ma'ahu rahbatun wa nabiyyun ma'ahu rajulun wa rajulaini wa nabiyyu laisa lahu ahad. Idrub bi'ali sawadun adhim fadhantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qawmuhu walakin undur ila ufuqil akhar wa sawadun adhim faqila li hadha ummatuka wa hum sab'una alfa ya'budun jannata bighairi hisab wa la adab summa nahadarnahu hurma nahadha fadakhala manzilahu fahada an-nasu fi dhalika alla yadkhuluna jannata bila hisab wa la azab. Qala ba'duhum la'annahum alladhi sahibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum alladhina ulidu bil Islam wa lam yashriku billahi wa dzakaru asya'. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Uridat alayya umam." Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, diajukan kepadaku umat. Padahal aku melihat Nabi bersamanya para ulamanya dan Nabi bersama mereka satu orang ataupun dua orang. Wa Nabi laisa ma'ahu ahad, ada pula Nabi tidak ada umatnya satu orang pun. Itu dari sahabatul azim, tiba-tiba diperlihatkan kepadaku kelompok orang yang begitu banyak. Padahal annakum ummati, aku menyangka mereka itu kelompok yang hitam, orang yang begitu banyak. Aku kira mereka itu umatku. Fakirani, dan malaikat berkata kepadaku, ini umat Nabiullah Musa. Akan tetapi lihatlah wahai Muhammad di ufuk timur dan barat, faidal sawadun azim, tiba-tiba kelompok yang begitu banyak, lebih besar. Fakila, dikatakan hadza ummatuka wa mahu sabuna alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab. Kemudian lihatlah wahai Muhammad, mereka itulah kelompokmu yang paling besar daripada umat engkau. Ada di antara mereka itu 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga tanpa hisab wala azab dan tidak mendapatkan azab dari Allah. Summa nahada panazala manzuru, ketika Nabi menceritakan kepada sahabatnya, kemudian Nabi langsung bangun dan masuk ke rumahnya. Waqala ba'duhum, maka berkata sebagian para sahabat yang hadir untuk menerka siapakah 70.000 manusia dari umat Nabi Muhammad SAW yang dimasukkan ke dalam surga itu tanpa ada hisab dan tidak ada azab. Mereka mengatakan pada Allahumul ladzina sahbu Rasulullah, barangkali mereka itu adalah sahabat Rasulullah SAW yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Wa qala ba'duhum falaan wa qala ba'duhum fa'alamul ladzina hulu bil Islam, dan berkata sebagian mereka lagi, mungkin 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang dilahirkan di dalam agama Islam, falam yusyrikuna billah, mereka orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Wa dzakara asya, kemudian para sahabat mengira mereka itu adalah ini dan itu, ini dan itu. Wa kharaja alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi keluar dari rumahnya. Wa qala, kemudian Nabi bersabda, man ladzi tahulu Nabi, apa yang kalian bahas, apa yang kalian ceritakan di dalam permasalahan 70.000 manusia yang masuk ke dalam surga tanpa ada hisab dan tanpa ada azab.
Fahbaruhum, maka Nabi memberitahukan kepada mereka kelompok 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqalahumul ladzi la yarqun, faqalahumul ladzi la yarquna wa la yastarquna wa la yatayyaruna wa la rabbihim yatawakkalun. Kemudian Nabi mensifati orang tersebut yang 70.000 masuk surga tanpa hisab. Mereka itulah orang-orang yang tidak pernah datang kepada seorang dukun minta mantra-mantra ataupun bikin mantra, dan mereka tidak tidak mengaturkan nasibnya kepada sesuatu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Faqama Ukasha bin Mihsan faqala Allah ayj'alani minhum, ya Rasulullah, doakan aku. Tiba-tiba sahabat pada diam, tiba-tiba Ukasha bin Mihsan ini bangun, kemudian tunjuk tangan, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku termasuk daripada 70.000 orang yang masuk surga. Waqala anta minhum, kemudian Nabi bersabda, engkau wahai Ukasha termasuk daripada kelompok mereka. Sumangoma rujulun akharun, kemudian sahabat yang lain bangun, kemudian mereka bangun mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku, mudah-mudahan aku ini termasuk daripada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad sabaka bi Ukasha, muttafaqun alaih. Kata Nabi, tidak, karena telah didahulukan oleh Ukasha bin Mihsan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Nasa'i an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Di dalam hadis ini Nabi menceritakan kakala turun ayat Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu wahai kuntum khairu ummah, kamu adalah umat Islam sebaik-baiknya umat. Kamu dikeluarkan oleh Allah untuk memerintahkan kepada manusia melakukan perbuatan baik dan melarang kemungkaran, dan kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tatkala ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Imran ayat 110, Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat. Kumpulnya Nabi dengan sahabat di Masjid Raudhah itu kan ada kuburan Nabi. Di depan tuh ada saiban. Di depan tuh ada saiban. Tempat ziarahnya kaum Hawa. Orang-orang laki kan di depan tuh. Kalau orang perempuan kan dari depan. Depan dari mi'rab nih kita. Orang laki, orang perempuan tuh di sini depan rumah Nabi. Depan rumah Nabi itu ada saiban. Ada saiban tuh di situ. Nabi suka duduk di situ. Saking banyak sahabat yang duduk di saiban, kemudian dibikin lagi saiban lagi ke depan, kemudian ada jalan. Ketika Nabi sedang kumpul dengan para sahabat, datang malaikat Jibril menurunkan ini ayat. Kuntum khairum ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baiknya umat, kamu adalah, hai umat Islam, sebaik-baiknya umat. Dikeluarkan kalian untuk memerintahkan melakukan kebaikan dan melarang kemungkaran. Wa tu'minuna billah, kalian adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Tatkala ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menceritakan, diajukan kepadaku nanti pada yaumul qiyamah ada para nabi dan diikutinya para rahib, yakni para ulama-ulamanya. Ada pula nabi itu datang kepada Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar
ada yang membawa umat 1 orang, ada lagi yang membawa umat 3 orang, ada lagi Nabi datang tidak ada umatnya, tidak ada umatnya. Ada lagi itu Nabi datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa umatnya yang begitu banyak. Fadunnu annahu ummati. Kemudian Nabi Muhammad melihat itu kelompok yang begitu besar berdatangan. Aku menyangka, kata Nabi, mereka itulah umatku. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan kepadaku, mereka itu ya Muhammad bukan umat engkau. Hadhihi ummatu Musa. Ini umatnya Nabi Allah Musa. Kemudian Nabi tertunduk dan sedikit sedih karena melihat nasib umatnya nanti di padang mahsyar. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad irfa' rasakah, wahai Muhammad angkatlah kamu kepala. Unduru ilal ufuk, lihatlah dari timur dan barat sawadul azim, kelompok manusia yang begitu banyak sehingga hampir menutupi padang mahsyar. Saking banyaknya mereka berdatangan. Kemudian Nabi ngeliatin dari kejauhan. Qala Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad afsir haula min ummatuka. Ya Muhammad, gembiralah engkau, kata malaikat Jibril, karena mereka itu kelompok yang banyak, itulah adalah umat engkau. Kemudian malaikat Jibril memberitahukan, mereka itulah ummatuka sab'una alfan. 70.000 manusia yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab. Mereka itulah umat engkau, di antara mereka itu ada 70.000 umat engkau masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada azab. Ketika itu langsung Nabi langsung sedih. Langsung sedih. Dari banyaknya umat Nabi Muhammad SAW yang masuk surga tanpa hisab itu adalah 70.000 saja. Kemudian Nabi mengatakan, inna ummati yadkhuluna jannata sab'una, inna ummati sab'una alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Kemudian para sahabat pada senang, pada gembira, pada gembira. Di dalam kegembiraan Nabi dan para sahabat diturunkan ini ayat. Semua sahabat yang hadir masa gembira, kecuali Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang ada di sebelah kanan Nabi, Babaka Abu Bakar Siddiq. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar Siddiq menangis. Akhirnya air matanya begitu banyak mendengar umat Nabi masuk surga cuma 70.000 orang. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ada di kanannya sambil ditepuk-tepuk nih. Apa nih? Pahanya. Ya Abu Bakar la tabki, wahai Abu Bakar jangan kau bersedih. Kata Sayyidina Umar. Kemudian Nabi dengar perkataan Umar bin Khattab, Sayyidina Abu Bakar malah tambah nangis. Malah tambah nangis. Kemudian, ya Abu Bakar, lima bakaita, wahai Abu Bakar, kata Nabi, kenapa engkau menangis? Kala sahabat kita mereka dalam keadaan gembira. Ya Rasulullah, jitlana ya Rasulullah, innakum ghalid. Ya Rasulullah, tambahin lagi ya Rasulullah. Karena 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab itu sangat sedikit. Sekarang aja 2 miliar ya, berapa umat Nabi Muhammad? Banyak kak? Sekarang aja ratusan ribu, bahkan jutaan. Kalau cuma 70.000 dikit gak? Dikit. Ini zaman kita. Bagaimana zaman umat Nabi? Sampai yaumul kiamat. Berapa ribu triliun umat Nabi Muhammad nanti di padang mahsyar. Kalau cuma 70.000 orang, kagak ada 1%-nya. Tidak ada 1%. Jitlana ya Rasulullah, kata Abu Bakar, tambahin lagi ya Rasulullah.
Kemudian Nabi bersabda, inna ummati yadkhuluna jannata samanuna alfan yadkhuluna jannata bighairi hisab. Umatku nanti di yaumul kiamat 80.000 masuk surga tanpa hisab. Sahabat pada girang lagi. Abu Bakar masih nangis. Kata Umar bin Khattab, lima bakaita Abu Bakar. Kenapa engkau menangis ya Abu Bakar? Nabi udah tambahin lagi 10.000. Nabi udah tambahin 10.000. Tambah nangis lagi. Kemudian Nabi ngelihat Abu Bakar Siddiq dalam keadaan menangis. Kemudian Abu Bakar mengatakan, jitlana ya Rasulullah, nahnul galib, nahnul gazir. Ya Rasulullah, tambahin lagi. Karena kita cuma sedikit, cuma 80.000. Sedangkan kami umat yang begitu banyak. Nabi diam. Akhirnya datang malaikat Jibril memberitahukan lagi dari Allah. Tis'una, 90.000. Inna ummati tis'una alaf yadkhuluna jannata bighairi hisab. Sahabat pada girang. Abu Bakar masih nangis. Jitlana ya Rasulullah, tambahin lagi ya Rasulullah. Fasakata Nabi SAW, kemudian Nabi diam. Kemudian Nabi mengatakan, inna ummati mi'a alaf yadkhuluna jannata bighairi hisab wala azab. Sungguhnya umatku nanti di yaumul kiamat 100.000 masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sayyidina Abu Bakar langsung nangis. Jitlana ya Rasulullah, tambahin lagi ya Rasulullah. Kalau cuma 100.000. Wa minhum minal alaf, daripada mereka, mi'a alaf, dari mereka, satu orang daripada mereka 100.000 akan mengajak orang 100.000 masuk surga tanpa hisab. Akhirnya sahabat pada girang. Kemudian sahabat pada girang, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Kemudian para sahabat menceritakan, itu 100.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dia akan ngajak lagi sanak saudaranya, sahabatnya, dan murid-muridnya 100.000 masuk surga tanpa hisab. Mereka itu adalah kita nih, sahabat Nabi nih. Akhirnya mengatakan bukan. 100.000 orang yang lahir setelah kita dan dia memeluk Islam dan tidak bersekutukan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi keluar. Kakak Nabi keluar, Nabi tanya, wahai sahabatku, apa yang kalian ceritakan tentang permasalahan ini? Kami hanya menduga saja ya Rasulullah, dari 100.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian Nabi mengatakan mereka itu kelompok orang-orang yang 100.000 masuk surga tanpa hisab. Humul ladzi la yarqudun wala yastarqud wala yatayyarun wala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab dari 100.000. Mereka itu tidak pernah mendatangi kepada seorang dukun dan gak percaya ame dukun. Nggak percaya dengan mantra-mantra ataupun minta bikin mantra-mantra supaya laris dagangan ataupun mengadu nasib kepada sesuatu. Nah, di bulan ini lagi musim hujan, dagang es nih ramai, nggak boleh tuh. Nggak boleh ngadu nasib kepada sesuatu. Wala rabbihim yatawakkalun, hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Hanya ikhtiar, hanya usaha dan minta doa kepada seseorang. Kali aja doa itu dijawab Allah Ta'ala dalam kesulitan yang kita jalankan, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tidak berikan kepada umat-umat para nabi dan rasul. Jumlah nabi itu 121.000 nabi, tidak seperti istimewanya Nabi besar Muhammad SAW dan tidak istimewanya umat Nabi Muhammad dibanding umat-umat mereka.
Kata Nabi, yasma'u yaumal qiyamati salasatun, yang akan memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah itu ada tiga. Pertama, al-anbiya, para nabi dan rasul akan memberikan syafaat nanti yaumul qiyamah. Summa al-ulama, kemudian para ulama. Para ulama ini akan memberikan syafaat kepada jamaahnya, kepada umatnya. Maka cari guru yang beneran dikit, yang istiqomah, yang lebih lurus, akhlaknya begitu mulia, yang tulus, yang ikhlas di dalam dakwanya, karena ini bersangkutan nasib jamaahnya nanti di padang mahsyar. Nasib jamaah di padang mahsyar. Bukan berarti saya merasa saya orang baik, bukan. Kita sama-sama pengen cari yang baik, pengen cari selamat dunia dan akhirat. Jangan sampai kita punya guru, kita berjuang sama dia, apa aja kita turutin, apa aja kita kasih, di padang mahsyar kita cari dia, ternyata dia banyak urusan, dijegat sama malaikat, boro-boro manggil kita, boro-boro nyapa kita, dia aja lagi diapain, ditanyain permasalahan. Tuh hati-hati. Nanti cari ulama yang tulus, yang ikhlas, yang betul-betul mempunyai pegangan Quran dan hadis dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang hidupkan masjid-masjid, yang dalam mengajarnya nggak cerita tentang dunia, tidak membanggakan sesuatu yang dia punya, ataupun membanding-bandingkan para jamaahnya, yang kaya dideketin, yang susah ditinggal. Itu nggak beda-bedain. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya kenalin tuh ulama guru kita. Dulu waktu saya belajar di Hadramaut, itu saya kagak mau belajar sama seseorang yang saya akuin beliau adalah guru saya, tapi guru saya nggak kenal sama saya tuh. Istilah orang Betawi, kagak aci lu. Lu belajar ame guru nggak kenal me lu, nggak aci. Kata bapak saya tuh, lu deketin. Gimana caranya biar guru kenal ame kita, nama kita ini ada di hatinya. Kalau udah ada di hatinya, kakala dia sedang baca kitab, lagi sedang megang Quran, lagi zikir, tahmid, ataupun lagi sholat, kemudian bangun di waktu malam, yang diingat adalah nama kita. Nama kita. Tuh bagaimana caranya? Saya belajar tuh Abi Abdullah bin Umar, Abi Abdullah bin Muhammad bin Syuhab, wali min awliyaillah. Gimana caranya nih? Kalau beliau datang nih, sendalnya pada berterapan, letak aja tuh. Saya ambil sendalnya, saya bungkus sama sorban saya, jangan sampai kena debu. Beliau datang, saya ambil, saya taruh sendalnya. Lama-lama dipanggil, disuruh ngaji ke rumahnya. Alhamdulillah, 6 tahun sendirian, nggak lain nggak ada yang boleh, sendirian saya. Kemudian datang ke masjid Surur, masjidnya saya bersihin tuh karpetnya, saya sikatin kamar mandinya. Ketika beliau melihat saya lagi bersihin kamar mandi, dilihatin saya, cuman disenyumin aja, itu udah indah bener nih guru. Jangan dipanggil, disenyumin aja udah indah banget. Alhamdulillah, rasa capek hilang. Masukin air tuh di kolom. Tuh. Orang pada datang, orang pada datang, saya ngaji tuh berdua. Orang udah pada datang, saya keluar, saya masak air. Kayak jamaah kuliah subuh nih, hari Selasa nih, saya masak air. Nanti dipanggil mengguru di sono. Masuk jalur khusus dia. Itu marbot masuk jalur khusus dia. Karena nyiapin makanan, begitu dia para donaturnya. Tuh, saya ngaji sambil apa? Ngambil perhatian guru tuh. Sekarang ada pijitin kakinya. Saya ngaji lagi bi Abdullah Sultan Alim wal Ulama Salim bin Abdul Syatir. Terus saya pijitin kakinya, walaupun saya nggak bisa mijit, seakan-akan saya bisa mijit. Supaya apa? Tangan saya bisa nyentuh jasad beliau. Ada ceplakan tangan saya di kakinya.
Karena beliau ngajar mulu kan, kaki dilipat tuh kadang-kadang sakit, dipijitin. Terus gimana kok caranya? Dibersihin rumahnya. Alhamdulillah, keberkahan itu dari guru. Orang yang cinta sama gurunya, tidak ada yang namanya gagal di dalam dakwanya. Pasti apa yang diucapkan, perilaku dan perbuatannya pasti seperti gurunya. Sama seperti para sahabat yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang besar yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Kalau kita udah dekat sama guru, kemudian guru kenal nama kita, alhamdulillah, di dunianya dikenal, di dunianya disebut, di padang mahsyar pun bakalan dicariin. Ini jangan sampai nih kita ngaji sama guru, guru nggak kenal. Akhirnya padang mahsyar ditanya guru, tolong saya, siapa lu sih? Gue nggak kenal, gue Nimin bin Naman, Pama. Orang mana ya? Kan gitu. Kan banyak orang. Banyak. Karena guru itu saking banyak jamaahnya. Di ngajar masjid-masjid, puluhan masjid. Kan nggak kenal atu-atu. Nggak kenal atu. Makanya kenalin kita guru. Kalau kita udah kenal sama guru, alhamdulillah. Mudah-mudahan guru itu nggak ninggalin kita di padang mahsyar. Harapannya seperti itu. Saya punya guru tuh Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Ini termasuk mujaddid. Beliau ngajar 60 tahun. Santrinya kagak bayar sedikit pun. Salah satu panuitnya muridnya ini yang di Indonesia, Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi Kuitam. Itu belajar di Rubat. Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Termasuk Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Atos. Yang dicondet itu, yang Wadil Gudub, itu termasuk murid Habib Abdullah bin Masyati, termasuk Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgab, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, termasuk saya punya guru yang di Darul Hadis Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bilbagi, termasuk Habib Guru Tuo Al-Jufri yang ada di Palu. Pada zaman Belanda aja Habib Tuo ini, Guru Tuo Al-Jufri, itu bangun 1.500 masjid di Palu nih. 1.500 masjid dan 1.500 madrasah se-Sulawesi. Bayangin itu. Itu duit dari mana tuh Habib? Kita aja bangun masjid patungan nggak kelar-kelar. Ini Habib bangun Guru Tuo Palu 1.500 masjid. Boleh ziarah sono. Saibul hallnya teman-teman saya. Guru Tuo Palu. Kata Habib Guru Tuo ini, siapa yang ziarah kepadaku, kabulkan hajatnya. Kalau nggak kabul, berakin kuburan saya. Bayangin aja. Keramat. 1.500 bangun, ya gak? Tuh. Orang kalau aulia, orang-orang soleh yang dakwah kepada Allah, karena tawakalnya luar biasa. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Sampai saja yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi. Allah akan cukupi. Itu salah satu keistimewaan orang-orang yang sholihi. Mereka berdakwah tidak mengharapkan pujian, sanjungan dari orang lain. Tidak membedakan antara jamaahnya yang kaya ataupun orang yang susah. Mereka duduk sama-sama rendah, saling mengingatkan satu dengan yang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyari selamat dunia dan akhirat. Apalagi namanya udah selamat lagi. An Anasin radhiyallahu ta'ala qala kana akhwani ala hadin nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahaduma ya'tin nabiyya wa akhar ya'tarib. Pasaka muhtalifun akhalin nabi sallallahu alaihi wasallam baqala alaka turjaku bihi rautul mujib bisanadis sahih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ada dua orang saudara
Dua orang saudara ini sifatnya yang berbeda. Yang satu suka datang kepada Nabi dan suka ngaji, tapi dia nggak kerja, kerja ala kadarnya, cuman cukup buat makan. Yang satu lagi kerjanya rajin banget, udah kerjanya rajin, kemudian dia jadi orang kaya, jadi orang fasaka muhtarib akhalin Nabi. Kemudian saudaranya yang bekerja rajin kemudian kaya datang kepada Nabi SAW dan menceritakan saudaranya yang kerjanya cuman sebisanya, kemudian hari-harinya di masjid ya, ngaji ya. Kemudian saudara yang kaya ngeluh, ya Rasulullah, itu saudaraku kerjanya ngaji doang, hidupnya dalam keadaan susah, biasa-biasa aja, nggak seperti saya ya Rasulullah. Saya kerja, akhirnya saya jadi orang kaya ya Rasul. Kata Nabi SAW, la'ala turjaku bihi. Wahai, kata Nabi, wahai saudara fulan, sungguhnya engkau ini dapat rezeki karena doa saudara kamu. Doa saudara kamu tuh, saudara kamu rajin banget ngaji, didoain buat kamu. Akhirnya kamu dapat rezeki. Sebab orang berdagang ini modalnya cuma nasib. Cuma nasib kita. Kadang orang dagang kecil bisa jadi orang kaya. Kenapa yang punya perusahaan jadi bangkrut? Itu nasib, karena banyak yang doa. Innama tunsarun wa turjakun bidu'afaikum. Sungguhnya kalian mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala, diberikan rezeki, diberikan keselamatan, diberikan ketenangan, diberikan kesehatan. Itu semua berkah doa saudara kamu yang mendoakan engkau. Alhamdulillah. Apalagi jadi donatur pengajian, berapa ratus orang yang doain. Alhamdulillah. Makanya jangan lupa minta doa kepada orang lain. Sebab doa dari manapun kita nggak tahu, dari lisan manapun kita nggak tahu, doa itu dijabah Allah Ta'ala. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar telah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat menceritakan kenangan-kenangan yang indah bersama Nabi SAW. Sedangkan banyak kenangan yang terjadi dengan Sayyidina Abu Bakar. Banyak ayat-ayat yang diturunkan Allah Ta'ala tentang asbabun nuzul Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kenangan yang paling indah aku bersama Rasul, kakala aku datang ke rumah baginda Rasul, ingin berdagang, bawa dagangan. Aku datang ke rumah Nabi, minta didoakan supaya dagangan laris, diberikan keselamatan. Kemudian Nabi doakan. Kemudian kakala Abu Bakar pengen keluar dari rumah Nabi, Nabi apa? Dampingin tuh sampai depan rumah. Sampai dia dipegang nih pundaknya. Kemudian Nabi berkata, ya Abu Bakar, walatan sabi du'aik. Ya Abu Bakar, sampai bisikin tuh telinganya Abu Bakar Nabi. Ya Abu Bakar, jangan kau lupakan, doakan aku. Langsung Abu Bakar nangis. Ya Rasulullah, saya adalah seorang pedagang. Kenapa engkau ya Rasulullah minta doa kepadaku sedangkan doamu dijawab Allah Ta'ala? Karena engkau ada seorang Nabi dan Rasul. Kata Nabi, ya Abu Bakar, kita enggak tahu dari lisan manakah doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi kita orangnya compang campling, pakaiannya bisa biasa aja, tapi hatinya bersih. Dia mendoakan kita dengan tulus. Alhamdulillah. Bisa jadi orang itu doanya dikabulkan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim